Aku Agnes. Aku Nadia. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah membahas pengertian bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan konseling, sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal sesuai kebutuhan potensi, bakat, kelompok, minat, perkembangan kondisi, serta peluang yang dimiliki, membantu mengatasi kelemahan dan hambatan, serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah mengembangkan seluruh potensinya. 2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Mengatasi kesulitan dan mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yang kedua adalah fungsi pencegahan, yang ketiga adalah fungsi penuntasan, yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Asas-asas bimbingan dan konseling di sekolah. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keahlian, asas ahli tangan, asas Tutwuri Handayani. Organisasi dan personalia bimbingan dan konseling di sekolah. Struktur organisasi pelayanan bimbingan konseling di sekolah pada setiap satuan pendidikan tidak mesti sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu menyeluruh, sederhana, kerjasama, menjamin terlaksanaan pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Bidang-bidang bimbingan konseling. Yang 1, karir, agama, keluarga, bimbingan pribadi, dan sosial. Program bimbingan dan konseling di berbagai tahap pendidikan. Meskipun pelayanan bimbingan dan konseling atau biasa disebut dengan BK di jenjang dan tahap pendidikan sekolah secara ideal saling berkaitan dan berkesinambungan. Namun, program BK di masing-masing sekolah akan berbeda-beda. Perbedaan itu dikarenakan tahap perkembangan golongan orang berlainan juga, dan perlu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan suatu program BK yang menjadi dasar bagi program di jenjang pendidikan, yaitu tujuan jenjang pendidikan tertentu, kebutuhan peserta didik perkembangan, pola dasar dan sebaiknya dipegang, komponen BK yang sebaiknya diprioritaskan, memperhatikan bentuk bimbingan, sifat bimbingan, juga harus ditonjolkan ragam yang harus diberi tekanan. Prinsip bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseling sebagai proses individualisasi, menekankan hal yang positif, merupakan usaha bersama. Pengambilan keputusan merupakan hal yang eksternal dalam bimbingan dan konseling. Berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Dalam penerapannya, di bimbingan dan konseling menuntut adanya hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama adalah adanya organisasi bimbingan di mana terdapat pembagian tugas, peranan, dan tanggung jawab yang tegas di antara petugasnya. Yang kedua adalah adanya program jelas dan sistematis tentang A. Melaksanakan penelitian mendalam tentang murid-murid, melaksanakan penelitian tentang kesempatan atau peluang, misalnya kesempatan pendidikan, kesempatan pekerjaan, masalah-masalah yang berhubungan dengan human relations, dan sebagainya. C adalah kesempatan bagi murid untuk mendapatkan bimbingan dan konseling secara teratur. Adanya personil yang terlatih untuk melaksanakan program-program tersebut di atas dan dilibatkan seluruh staf sekolah dan pelaksanaan bimbingan. Adanya fasilitas yang memadai baik fisik maupun non-fisik. Adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dan keluarga, lembaga-lembaga di masyarakat, baik pemerintah dan non-pemerintah. Apakah kalian ada pertanyaan? Kirimkan kepada di Instagram I am Agnesia atau Nadia Rahma Angelita. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan kami. Sampai jumpa dan bye-bye.